Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat iman dan Islam. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat yang senantiasa mendukung dakwah beliau baik di kota Makkah maupun di kota Madinah, ataupun beberapa sahabat yang kemudian diutus ke Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua radhiyallahu an. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kami melanjutkan pembacaan kitab Hadits Arba'in An-Nawawi. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah sampai di hadis yang ke-24. Hadis yang berisi tentang larangan untuk berbuat zalim. Kita bacakan hadisnya. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tawalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu nafsi fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahid mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul makhitu idza udkhila al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma awfikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillahu wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanni illa nafsahu. Rawahu Muslim. Kita bacakan artinya dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla bahwa dia berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku berikan kalian makanan. Wahai hambaku, kalian semua telanjang kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan pakaian kepada kalian. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang akan kalian berikan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari kalangan manusia dan jin, semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian, semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal tersebut
tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta kepada aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang kemudian menemukan selain kebaikan itu, jagalah ada yang dicela kecuali dirinya. Dan siapa yang menemukan selain kebaikan itu, janganlah ada yang dicela kecuali dirinya. Riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita bacakan pelajaran yang terdapat dalam hadisnya. Yang pertama adalah menegakkan keadilan di antara manusia, serta haramnya kezaliman di antara mereka merupakan tujuan dari ajaran Islam yang paling penting. Poin yang kedua, wajib bagi setiap orang untuk memudahkan jalan petunjuk dan memintanya kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, semua makhluk sangat tergantung kepada Allah dalam mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan terhadap dirinya, baik dalam perkara dunia maupun akhirat. Kemudian yang keempat, pentingnya istighfar dari perbuatan dosa, dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Poin yang kelima, lemahnya makhluk dan ketidakmampuan mereka dalam mendatangkan kecelakaan maupun kemanfaatan. Yang keenam adalah wajib bagi setiap mukmin untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya dan taufiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur kepadaku, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut. Kemudian wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kau kufur terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh azabku sangat pedih. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat kufur nikmat. Yang ketujuh adalah sesungguhnya Allah Ta'ala menghitung semua perbuatan seorang hamba dan akan membalasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis ini, poin ke-8 adalah dalam hadis ini terdapat petunjuk untuk kemudian mawas diri atau mengevaluasi diri sendiri, muhasabah, serta menyesal atas dosa yang senantiasa dikerjakan oleh manusia. Itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengokohkan keimanan di dalam hati kita, memperkuat ketakwaan dalam kehidupan kita, mengisi sisa-sisa kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dengan kebaikan-kebaikan yang seyoginya kebaikan tersebut akan kita panen pahalanya di negeri akhirat, dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk yang kalian lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW tutup hadisnya dengan perkataan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia, temani manusia dengan akhlak yang baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.